Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan kajian kita pada malam ini masih melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu kitab Lubabul Hadis, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-13. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsalits asyara fi fadilatis shaum. Bab yang ke-13 mengenai keutamaan puasa. Dikatakan dalam kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, qala Allah Ta'ala fima hakahu anhu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai sesuatu yang dia ceritakan hal itu kepada nabinya. Dikatakan dalam firman-Nya itu kullu hasanatin bi asyri amsalihha, bahwa setiap satu kebaikan itu akan diberi 10 kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan akan diberi pahala 10 kebaikan. Bahkan tidak hanya itu, dikatakan ila sab'imi'ati di'fin, sampai dilipatkan 700 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, maka bisa saja Allah itu memberikan balasan 10 atau bisa sampai 700 kali lipat. Tetapi di sini dikatakan illa siyam, kecuali puasa. Jadi kalau amal kebaikan yang lain kita lakukan itu dapat 10 kali lipat minimal. Kita sedekah 100.000, bisa saja kita mendapatkan balasan 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. Atau bisa saja dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tetapi dikatakan di sini illa siyam, kecuali puasa. Allah mengatakan fa innahu li, karena puasa itu sesungguhnya untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Jadi enggak ada yang tahu tentang pahala dari puasa. Makanya pernah saya sampaikan, ketika ada hadis yang mengatakan siapa yang berpuasa di hari ke-1, ke-2, ke-3 maka sama seperti ibadah 800 tahun. Ketika menyebutkan seperti itu, ada kemungkinan hadis itu kalau enggak dhaif, palsu. Dan hati-hati kalau kita menyampaikan hadis-hadis yang palsu itu. Nabi mengingatkan kepada kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya kalau enggak ngerti apa-apa, jangan mudah ngepost. Biasanya masuk bulan Rajab sudah ada pos, masuk bulan Sa'ban ada pos-posan, masuk bulan ini wes posannya banyak, tanpa diteliti, tanpa dicek hadis itu benar atau tidak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi ada firman Allah yang di Al-Qur'an, ada firman Allah dalam hadis qudsi, itu beda. Kalau firman Allah yang dalam Al-Quran itu teksnya sama seperti apa yang diucapkan oleh Allah, Nabi tidak mengubah sama sekali. Tapi kalau hadis qudsi, Allah itu berfirman kepada Nabi, tetapi Nabi menyampaikan kepada kita berdasarkan bahasanya Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran meskipun ayatnya itu pendek, itu mukjizat. Tapi kalau hadis qudsi bukan. Kalau Al-Quran bisa kita baca saat sholat, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kalau Quran bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau hadis qudsi meskipun itu firman Allah, enggak bisa dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, was-shaumu li wa ana ajzi bih. Enggak pantas ya. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya, ya enggak pantas. Nah, dikatakan dalam hadis qudsi as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah itu akan membalasnya
dengan berlimpah, dengan tanpa ditentukan ukurannya, ya. Makanya harus waspada kalau misalkan ada pos-posan, broadcast-broadcastan tentang masalah puasa dan disebutkan angka pahalanya, harus waspada, jangan sembarangan untuk broadcast. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yafrahu bihima, yang mana dia itu akan bergembira keduanya. Apa saja? Farhatun inda iftarihi, kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa itu yaitu ketika berbuka. Kenapa? Setelah menahan haus, setelah menahan lapar dari pagi, dari terbit fajar, ya, dari azan subuh sampai maghrib, pasti senang. Ketika sudah azan maghrib pasti senang. Jadi kegembiraan pertama itu ketika berbuka. Dan perlu diingat, sekali lagi saya sering menyampaikan, ya, batas kita berpuasa itu mulai azan subuh, ketika masuk waktu subuh. Dan jangan sampai salah faham tentang hadis yang mengatakan apa? Ketika sendok sudah ada di depan, azan berkumandang, lanjutkan, batal, ya. Yang dimaksud hadis ini adalah azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal. Sedangkan azan yang kedua di waktu subuh Abdullah bin Ummi Maktum, itu nggak boleh makan sama sekali. Harus dibedakan. Banyak salah faham. Karena yang diikuti ya ustadz-ustadz di YouTube. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua itu adalah ketika orang yang berpuasa itu bertemu dengan Tuhannya. Qala Wahbun ibni Munabbih, berkata Syekh Wahab bin Munabbih, laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang beriman itu tidak ada kegembiraan melebihi kegembiraan ketika orang beriman itu melihat wajahnya Allah. Tapi kita nggak boleh membayangkan kalau sekarang, oh berarti Allah punya wajah. Nggak boleh membayangkan seperti itu. Padahal sudah jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah itu nggak ada yang semisal dengan Allah. Nah terkadang ya sama sekarang ini, ya karena belajarnya di YouTube, belajarnya di Google, sering kita ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah dikatakan ada di atas langit. Ini berkali-kali saya sampaikan. Sedangkan langit itu ciptaan siapa? Allah. Apakah mungkin sang Khalik, sang pencipta butuh kepada ciptaannya? Gak mungkin. Allah dikatakan ada di atas arsy dengan dasar Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu ciptaan siapa? Allah. Apakah mungkin Allah yang menciptakan arsy butuh kepada arsy? Ya gak mungkin. Makanya kita harus belajar aqidatul awam, ya. Di situ ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Contohnya apa? Allah wujud, bersama-sama qidam baqa. Stop. Mukhalafatul lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan disamakan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia seperti ini, secara tidak langsung itu sebenarnya Allah berpesan, aku tidak sama dengan ini. Allah menciptakan langit, secara tidak langsung ada pesan, aku tidak sama seperti ini. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, secara tidak langsung, aku tidak sama dengan ciptaanku. Gitu. Jadi salah satu kegembiraan yang diharapkan, yang diinginkan oleh orang beriman itu adalah ketika bertemu dengan Allah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan ketika kita melihat Allah ini seakan-akan kita itu ya ketika di dunia itu melihat bulan purnama. Bukan bulan purnamanya itu Allah, bukan. Kita nampak secara langsung jelas. Tapi bagaimana caranya? Ya sudah, kita tidak usah memikirkan bagaimana caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la khulufu famis shaim, pastilah bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa,
atyabu indallahi min rihil miski. Itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan aroma minyak misik. Jadi di sisi Allah bau mulutnya orang berpuasa itu nanti akan lebih mulia dari aroma minyak misik. Itu di sisi Allah, bukan di dunia. Ini minyak misik, bah, nanti gitu kan, nggak bisa, ya beda. Makanya makruh kalau misalkan kita menghilangkan bau mulut kita, makruh. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bau mulut itu paling bau itu biasanya ketika siang, betul? Siang sampai sore itu paling baunya mulut. Makanya dikatakan makruh ketika kita menghilangkan bau mulut, misalkan sikat gigi setelah tergelincir matahari. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya hilang bau mulutnya, hilang sudah keutamaannya. Biarkan wes bau, biarkan. Yang penting dijaga. Jangan sembarangan ngomong. Memang Imam Nawawi mengatakan beda. Imam Nawawi punya pendapat gak makruh, meskipun dari pagi sampai sore gak makruh. Imam Nawawi, tapi memilih pendapat di luar mazhab Syafi'i. Itu ada dalam kitab Fathul Qorib. Tapi kalau ditanya apakah batal Ustadz kalau misalkan kita sikat gigi, batal enggak? Batal apa enggak? Ya belum tentu. Kalau habis sikat gigi, sikat dan odolnya ditelan ya batal. Dipikir dulu lah ya. Biasanya kalau sudah mau masuk ke bulan Ramadan, kita mengkaji tentang fikih puasa. Coba saya mau tanya, ada 5 lubang yang tidak boleh kemasukan, dan kalau kemasukan 5 lubang ini batal, apa saja? 1, mulut. 2, hidung. 3, telinga. 4, jalan depan, jalan belakang. Pertanyaannya, mata termasuk apa enggak? Tidak. Kalau mata tidak termasuk dari 5 lubang ini, pertanyaannya lagi, kalau misalkan saya pakai tetes mata di bulan Ramadan di siang hari, batal enggak puasanya? Nah, kalau ilmu fikih harus pasti, harus yakin, jangan kayaknya batal ya, menurut saya enggak bisa. Harus benar-benar yakin. Batal enggak? Kalau misalkan saya pakai 1 ember saya habiskan tetes mata di mata, batal apa enggak? Tidak. Tidak. 1 bak mandi, Pak Herman masukkan ke matanya, batal apa enggak? Ya. Batal apa enggak? Ya, ada kecenderungan enggak batal. Nah, ini contoh yang enggak pasti ini. Harus pasti. Batal atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak termasuk 5 lubang. Tapi kalau masuk 5 lubang, misalkan kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, batal atau enggak? Belum tentu. Ditelan. Harus 2 syarat, memasukkan plus ditelan. Kalau hanya dimasukkan, Pak Yono misalkan dari pagi punya anak, es krimnya nggak dimakan, man, dari pagi sampai sore tapi nggak ditelan, batal apa enggak? Nggak batal. Loh, harus pasti. Batal atau tidak? Tidak, cuma makruh. Intinya kalau batal itu kalau dimasukkan plus ditelan. Ustadz, kalau berbicara ditelan, bagaimana dengan ludah kita? Saya berarti nggak boleh nelan ludah. Boleh nggak nelan ludah? Boleh. Ya belum tentu. Dilihat dulu, kalau ludahnya orang di bawah yang diambil, ada ludah, Pak Herman habis ngeludah dimasukkan, batal apa enggak? Batal. Tapi kalau ludah kita sendiri ada syaratnya. Selama ludah kita ini tidak keluar dari area mulut, meskipun kita kembungkan mulut kita isinya ludah kabeh, terus ditelan kenyang, batal atau tidak? Tidak. Selama tidak keluar dari mulut kita. Jelas? Tapi kalau sudah dikeluarkan, masukkan ke gelas, masukkan ke kulkas sama Pak Herman, 1 jam kemudian diminum sama Pak Herman, meskipun ludah sendiri tetap batal. Jelas? Atau kita tidur ngiler sampai sini, sudah keluar area mulut, diseruput, serut masuk, batal apa enggak? Batal. Kenapa? Sudah keluar dari area mulut. Kalau mulutnya diperbesar, biar enggak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngopil misalnya, batal apa enggak ngopil di bulan Ramadan? Halo? Ngopil di siang hari bulan Ramadan batal apa tidak?
Kecuali dijilat. Pak Prapto batal enggak kira-kira? Ngopil kok ngangguk sih, jawabannya apa? Batal apa tidak? Mungkin setengah batal. Enggak pernah ngopil lah. Pak Munas batal apa enggak? Tidak. Berarti ini pelaku ngopil, makanya bilangnya tidak. Ya tergantung Pak Munas. Ya. Kalau habis ngopil terus ditelen ya batal. Intinya kalau kita memasukkan ke hidung itu, yang tidak membatalkan itu kalau batasnya kelingking. Kalau kelingking kita masukkan gini, batasnya kelingking kita sendiri itu enggak batal. Makanya ini kabar baik untuk orang yang biasanya ngopil. Jadi ngopil di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan. Tapi kalau batasnya melebihi kelingking, misalkan pakai obeng begini-gini kan, itu kan melebihi kelingking, batal atau tidak? Batal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ilmu fikih itu jangan ada kemungkinan batal kayak Pak Herman, ya gak iso guys. Jawaban kayak gitu. Kalau swab, ya swab batal apa enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Melebihi kelingking. Makanya MUI atau hasil Basul Masail dari NU lebih baik lakukan di malam hari. Meskipun ada ulama yang mengatakan karena darurat, ad-daruratu tubihul mahdurah, boleh. Tapi kan kalau ada perbedaan lebih baik keluar dari perbedaan itu, cari amannya, lakukan di malam hari gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil ghanimatil baridah." Mestilah bagi kalian untuk meraih rampasan perang yang dingin. Sahabat bertanya, "Wa mal ghanimatul baridah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah rampasan perang yang dingin itu? Maka Nabi menjawab, "As-saumu fisyita." Berpuasa di musim dingin. Al-ghanimatul baridah, itu adalah rampasan perang yang dingin, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman min Ramadan." Siapa yang berpuasa di suatu hari dari bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa di sini maksudnya apa? Wal muradu as-saghair. Dosa-dosa yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu tetap wajib dengan taubatan nasuha. Enggak bisa dihapus dengan berpuasa. Pernah berzina, pernah mencuri, pernah ghibah, pernah gak sholat, gak bisa langsung tiba-tiba umroh terus terhapus, gak bisa. Pernah gak sholat, pernah meninggalkan sholat, tobat, kemudian dikodok semua sholat yang ditinggalkan itu. Ustadz, saya pernah 20 tahun gak sholat. Gimana Ustadz? Tobat, habis itu 20 tahun sholat yang ditinggal dikodoi semua, ya. Itu bentuk taubat, bukan cuma taubat terus diganti. Ada pendapat yang mengatakan pakai diganti, memperbanyak ibadah sunnah. Ya kita pikirlah, ibadah sunnah bisa tidak mengganti ibadah wajib? Tidak bisa. Fa idza tamma Ramadan, apabila telah sempurna bulan Ramadan, la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhar, maka tidak tercatat atas dirinya suatu dosa pun sampai tahun yang lainnya. Fa in mata qabla Ramadan, maka jika ia meninggal sebelum Ramadan, maksudnya sebelum Ramadan berikutnya, jaa yaumal qiyamah, datang dia itu di hari kiamat, walaisa alaihi dzambun, dan tanpa dosa. Maksudnya dosa-dosa kecil. Makanya hati-hati. Kadang-kadang meskipun dosa kecil, hati-hati ya. Jangan ini dosa kecil terus ditumpuk. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sama, dosa kecil terus diteruskan, dosa kecil terus, akhirnya jadi dosa besar. Tapi kalau dosa besar diistighfari, ditaubati, hilang dosa besar itu, ya. Bahkan dosa kepada Allah itu lebih mudah cara bertaubatnya daripada dosa kepada manusia.
Makanya dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, ngerasani orang itu lebih berat daripada zina. Duh, kok bisa? Kalau begitu saya zina saja Ustaz. Bukan gitu. Cara pertaubatannya itu lebih berat. Kalau zina itu hanya dosa kita dengan Allah. Kita bertaubat kepada Allah cukup, selesai. Tidak diulangi, menyesal, sudah selesai. Tapi kalau ghibah, selain kita bertaubat kepada Allah, harus minta maaf kepada orang yang kita rasani. Berat. Belum tentu ridho orang yang dirasani itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau adzinallahu", seandainya Allah memberi izin lis samawati wal arda, kepada langit dan bumi, an tatakallama, untuk berbicara keduanya, yaitu langit dan bumi, laqalata, maka sungguh akan berbicara langit dan bumi itu, busyra liman shoma ramadhana bil jannah, kegembiraan yang sangat besar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu dengan mendapatkan surga. Ya. Jadi yang muda-muda ini mokel itu ya dihindari kalau sudah ngaji kayak gini ya. Kumur-kumur saat bulan Ramadan, tidak boleh korupsi. Kalau kumur-kumurnya 3, ya dikeluarkan 3. Nanti kumur-kumur 3 keluarnya cuma 2. Ya, itu namanya korupsi. Hukumnya kumur-kumur saat siang hari bulan Ramadan, boleh apa enggak? Sunnah apa makruh apa wajib apa haram apa mubah? Hah? Kumur-kumur di bulan Ramadan hukumnya apa? Hah? Haram? Gak pernah kumur-kumur tak Pak Prapto? Hukumnya tetap sunnah. Tetap sunnah ya. Meskipun ya saat wudu tetap disunnahkan berkumur, tapi tidak terlalu ke dalam, cukup di ujung biasa langsung dikeluarkan. Kalau di luar wudu? Di luar wudu ya kalau cuma main-main ya makro. Oh, itu buat seger ya, rambut dibasah-basahi. Ya beda lagi ceritanya itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, minan nar, dari neraka, ka junnati ahadikum minal qital, sama seperti perisai salah seorang kalian dalam peperangan. Maksudnya apa? Ya ibarat baju besi yang bisa mencegah kita itu dari kena senjata tajam, aman dari terbunuh. Itu puasa. Puasa itu perisai bagi kita untuk selamat dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimu, orang yang berpuasa, idza aftara, apabila ia telah berbuka, salat alaihi al malaikah, maka para malaikat bersolawat kepadanya. Bersolawat itu ya mendoakan keberkahan dan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu itu memiliki zakat. Wa zakatul jasadi, dan zakatnya jasad, zakatnya tubuh, zakatnya badan adalah as-shaum, dengan berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini biasanya senengannya orang yang berpuasa, naumus shaimi, tidurnya orang berpuasa, ai fardon au naflan, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, ibadatun, adalah ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ada yang biasanya kayak gitu kan? Oh, tidur ibadah bro. Apanya? Padahal hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, di sini disebutkan di sini.
Rawahul Baihaqi an Abdullah ibni Abi Aufa wa huwa haditsun dhaifun, dan hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi ya bisa, meskipun hadis dhaif, bisa tidur kita itu bisa menjadi ibadah ketika puasa. Kalau misalkan kita tidurnya itu diniatkan supaya saya nggak gosip sama orang, diniatkan supaya nggak buang-buang waktu, diniatkan supaya apa? Supaya kita bisa kuat ibadah terus, nahan sampai maghrib, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ditinggal duhurnya, asarnya, jangan sampai. Ketika tidur juga dengan adab-adab ketika tidur. Baca basmalah. Ketika minum baca doa. Ketika bangun baca doa. Ya sesuai adab, baru bernilai ibadah. Wa sumtuhu tasbihun, dan diamnya orang berpuasa itu tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Yang sunnah pahalanya kayak wajib, yang wajib dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang berpuasa itu mustajab, diterima, dikabul oleh Allah. Wa dzanbuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah. Wa fi lafdzin, dalam sebuah lafaz yang lain, wa nafasuhu tasbihun, nafasnya adalah tasbih, wa kalamuhu shadaqatun, dan ucapannya adalah sedekah. Kalau ucapannya itu yang baik-baik ya. Kalau ucapannya enggak baik, itu tetap bukan sedekah. Fannaumu, adapun tidur, wa in kana ainal ghaflati, meskipun keadaan seutuhnya lalai, yasiru ibadatan, maka menjadi suatu ibadah tidur itu, li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah, karena sesungguhnya tidur itu dapat membantu dirinya untuk ibadah. Ya, niatkan yang baik ketika tidur saat berpuasa itu. Biar saya terhindar dari maksiat dan lain sebagainya, baru dapat pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang masalah puasa? Puasa? Masalah korupsi. Korupsi apa? Tadi kan diceritakan kalau kumurnya beda tapi mengarah ke situ, Ustaz. Gini Ustaz, ini ada dialog ya. Ini kan ada yai yang sedang bangun pondok. Terus ada seseorang, dia akan menyumbang. Yang menyumbang ini bilang begini, Pak Yai, ini hasil korupsi, saya sumbangkan ke jenengan, ya katakanlah 200 juta, saya sumbangkan Yai. Nah, Yai tentu berpikir, loh korupsi, wah ya enggak kalau korupsi. Terus yang nyumbang bilang begini, kalau Yai tidak mau menerima sumbangan saya, ya uang 200 juta ini saya pakai untuk main perempuan sama untuk ya bersenang-senang. Nah akhirnya kalau jenengan posisinya sebagai yai dihadapkan pada gambaran syariat sama tasawuf, ini gambarannya diterima atau seperti apa Ustaz ya? Kalau diterima ini ada korupsinya, kalau gak diterima uang itu sama yang akan nyumbang digunakan untuk main perempuan. Ini titiknya harus seperti apa? Apunten, terima kasih. Kalau misalkan uang haram disedekahkan, boleh Banda? Tidak. Enggak boleh menyedekahkan uang haram itu. Seharusnya satu, yang korupsi itu enggak usah ngomong ya. Jadi ngomong. Nah, ini ngomong masalahnya. Makanya kalau jadi kiai itu ya ngomong. Kalau mau sedekah enggak usah ngomong kalau misalkan itu uang korupsi, jadi aman. Ya, mungkin kiainya lupa, jadinya keceplosan kan akhirnya enggak bisa. Karena kiainya tahu itu uangnya uang haram, tentunya tidak boleh. Tapi kalau memang ada ancaman seperti itu, kalau misalkan tidak diterima, saya pakai untuk main perempuan, gimana? Ya terima aja. Tapi kita salurkan untuk kepentingan umum, ya kayak bunga ya, misalnya yang mengatakan bunga itu adalah riba, meskipun nanti kalau kita berbicara bunga, tidak semua ulama mengatakan bunga itu riba, nggak sembarangan lah ya. Cuma saya pakai pendapat misalkan yang mengatakan bunga itu riba, bunga ya nggak boleh kita sedekahkan, ini sedekah.
atas nama saya kita mengambil manfaat dari uang ribanya itu, nggak boleh. Tapi kalau kita lihat dari pendapat yang lain, ada yang mengatakan bunga itu bukan riba. Jadi jangan kaku, bunga haram, jangan seperti itu. Bunga haram berarti hubungannya pakai bank ya nggak boleh dipakai, karena di situ wes isinya bunga-bunga mau macam-macam. Yang berhubungan dengan yang haram semuanya jadinya. Ya, jangan sembarangan. Ya dipikirlah, misalkan kita nyicil rumah, ya sekarang misalkan 1 juta setiap bulannya. Beda nggak kira-kira 15 tahun yang akan datang 1 jutanya itu? Beda. 1 juta sekarang sama 1 juta 15 tahun yang akan datang mungkin seharga 100.000, ya. Berarti merugikan orang yang ngasih pinjaman itu. Pikirannya sampai ke situ. Kalau yang bunga itu tidak haram. Kalau mau bunga haram ya silahkan praktekkan. Masalahnya apa? Masalahnya cicilan rumah saya pakai bunga saya. Saya ono bunganya. Mau bilang haram, lah berarti saya lah munafik. Ya, jangan munafik lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Enggak ada? Enggak ada, ya sudah. Enggak ada. Oke, matur nuwun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Rushadat bisa menjadi tambahan hikmah buat kita. Dan kini yang terhormat Ustaz Fauzan Arif, ya. Beliau tahun 2005 pernah mencari ilmu di Mesir, dan beliau ini senang berceramah. Jadi kalau subuh ketemu subuh kuat ya. Cuma ngapunten untuk malam hari ini dibatasi. Ngapunten sebentar. Ngapunten nggih, ini ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara puasa yang bolong? Mengganti puasa yang ya, mengganti puasa yang bolong. Pertanyaan yang kedua, lupa jumlahnya. Yang lupa jumlahnya. Jadi puasa bolong, gimana cara gantinya? Karena jumlah yang bolong puasanya ini lupa. Pertanyaan kedua, apakah keutamaan puasa Daud Ustaz? Okay. Keutamaan puasa Daud. Ya, keutamaannya siapa yang jawab? Jenengan. Kalau saya nggak punya ilmu, okay. Pokoknya kalau saya jawab begini, bagaimana cara mengganti puasa yang bolong? Yang bolong ditambal gitu aja. Ya, sederhana ya. Ya, bagaimana supaya kita menjadi orang baik? Ya harus melakukan kebaikan, gitu aja, simpel. Ya, pun monggo Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang lupa jumlah puasa yang bolong? Ya harus diingat-ingat, diperkirakan. Ibarat kita pernah meninggalkan sholat mulai dari tahun 2000. Jadi perkirakan juga. Kemudian setelah diperkirakan, dan jangan sampai perkiraannya itu kurang dari yang kita tinggalkan. Lebih nggak masalah. Setelah diperkirakan, ya dilebihkan dikit, kemudian diyakinkan, ya wes segini, tetapkan, baru ganti. Jadi dikira-kira sekiranya perkiraannya itu lebih daripada itu, jangan sampai kurang. Kalau bisa pas. Nah, yang kedua tentang keutamaan puasa Daud. Jadi puasa yang dicintai oleh Allah setelah Ramadan itu adalah puasa Daud. Sekarang puasa, besok buka. Sekarang puasa, besok buka. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kan berat itu. Kalau dibandingkan Senin Kamis kan jaraknya jauh, ya. Atau dibandingkan dengan Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ya. Jauh. Jadi yang afdol setelah Ramadan, kalau memang kita kuat, silahkan puasa Daud. Ustadz, kalau saya puasa Daud sekaligus puasa Senin Kamis, boleh enggak? Ya, Senin puasa, Selasa enggak, ya kan? Rabu puasa, loh Kamis enggak? Gimana? Pengen gabung puasa Senin Kamis sekaligus puasa Daud, bisa enggak kira-kira? Halo, bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Yang puasa Daud tetap jalan, polanya tetap Senin, Selasa enggak, Rabu, Kamis enggak, ya. Ini puasa Daudnya.
Tapi puasa Senin Kamisnya ya sudah jalankan. Berarti gimana? Senin, Selasa enggak, Rabu ini puasa Daud enggak, Rabu puasa, Kamis ini puasa Senin Kamis. Jadi Kamisnya puasa sebagai Senin dan Kamis. Jumat puasa. Bisa dipahami? Ya. Tapi kan nggak ada yang kuat ya kayak gitu ya. Angel ya. Angel ya. Saya ngapunten puasa Daud ya. Ustadz, misalnya sehari ini puasa, terus besoknya ndak, besoknya puasa, besoknya ndak. Nah, sejumlah 5 ini sudah bisa disebut puasa Daud. Iya. Artinya ada batasan ndak? Ya aslinya ya terus. Tapi kalau misalnya saya nyoba puasa Daud sebulan, nggak apa-apa. Oh. Saya nyoba seminggu dulu lah, nggak apa-apa latihan. Ya. Oke, ndak apa-apa. Gusti Allah akan mutlak paham, ya. Barakallah, nggih. Ya, nggih. Dilanjut monggo. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Ya, monggo. Mbak-mbak, ibu-ibu. Wah. Membayar puasa qadha di bulan Syawal. Membayar puasa qadha di bulan Syawal. Oh, niatnya. Ya saya niat membayar puasa qadha di bulan Syawal itu. Sampai nilai apa? Maksudnya bahasa Arabnya jenengan terjemahkan Ustaz. Nggih, paham. Cek 1. Dimatikan Pak Herman iki. Cek 1. Ya. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 bulan Syawal, ya kan? Itu ibarat kita puasa 1 tahun. Ya. Gimana Ustaz? Saya punya utang di bulan Syawal. Kalau mau ditanya afdolnya ya, nanti ada solusi lain. Kalau pengen yang enggak afdol tapi dapat pahala 1 tahun. Afdolnya adalah puasa Ramadan, kemudian qadha, baru puasa 6 hari bulan Syawal. Afdolnya. Ustaz, kelamaan. Ada cara yang lebih singkat? Ada. Puasa Ramadan langsung sekaligus, qadha itu sekaligus sak sunahe. Cukup niatnya qadha, nggak usah digabung, karena qadha digabung dengan sunnah tidak bisa. Cukup niatnya saya qadha puasa Ramadan, karena mengqadhanya di bulan Syawal, otomatis yang Syawal itu ikut. Jelas apa enggak? Ibarat kita sholat qobliyah sama sholat tahiyatul masjid, waktu cuma 2 menit, cukup untuk satu sholat. Kalau kita milih tahiyatul masjid, niatnya tahiyatul masjid, qobliyah nggak dapat. Tapi kalau kita niatnya qobliyah dapat, dan karena kita duduk sholat sebelum duduk, otomatis dapat tahiyatul masjid. Atau kita masuk sholat berjamaah sudah mulai, itu sebenarnya dapat 2, dapat sholat berjamaah plus karena kita belum sempat duduk langsung sholat, dapat tahiyatul masjid. Sebenarnya cuma nggak dibocorkan kadang-kadang ya, biar nggak sakar PDW. Bisa dipahami?